Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis di Injil Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini merupakan firman Tuhan dan penyataan Tuhan atas diri Yesus Kristus. Ketika dari dalam awan itu, seruan Allah dan perkataan Allah itu, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Artinya Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menjelma di dalam kemanusiaan, dalam nama Yesus Kristus itu, Allah berkenan kepadanya. Jadi setiap orang yang mendengarkan nama Yesus, maka apa yang disampaikan oleh Yesus juga adalah yang disampaikan oleh Allah, maka kita sebagai umatnya mendengarkan dia. Mendengarkan pengajaran Yesus, mendengarkan setiap berita keselamatan yang disampaikannya adalah hal yang harus kita lakukan. Jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku kita berkata, dari mana saya akan mendengarkan setiap pengajaran Yesus itu? Siapa yang harus saya dengarkan? Bapak Ibu Saudara-saudariku, saat ini Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dia nyata bersama-sama dengan kita di dalam diri Roh Kudus. Dia menemani dan menjaga kita. Setiap firman Tuhan diperdengarkan, itu perintah bagi kita. Setiap firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, itu tuntunan kepada kita. Setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, itu adalah berkat bagi kita. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam setiap firman Tuhan itu seruan Allah itu nyata. Jadi perwujudan diri Yesus Kristus itu nyata dalam setiap firman yang kita dengar. Siapa yang menerima firman Allah, menerima Yesus Kristus. Siapa yang menerima Yesus Kristus, dia menerima firman Allah. Maka jikalau kita melatih diri kita ini untuk mendengarkan firman Tuhan, berarti kita melatih diri kita ini menerima kebenaran itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, lebih condong, lebih banyak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu akan membuat kita kuat, itu akan membuat kita sehat, itu akan membuat kita lebih berdaya guna. Itu akan lebih membuat kita diberkati daripada lebih condong mendengarkan berita-berita gosip, berita-berita yang tidak betul dan tidak benar, atau bahkan ketakutan-ketakutan yang sengaja disebar pada zaman-zaman saat ini yang disebut dengan berita-berita palsu. Maka ketahuilah kebenaran yang harus senantiasa kita lakukan dan dengarkan, yaitu firman Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Sekalipun kita mengalami banyak beban-beban pikiran, tetapi ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan, ada ketentraman di sana, ada kuasa di sana. Itulah kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka mari Bapak Ibu, sama seperti seruan dalam firman ini dikatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Inilah anakku yang kupilih, yang adalah Yesus Kristus. Yang Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Jadi jikalau firman Allah diperdengarkan, dengarkanlah. Sebab Allah yang memerintahkannya. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Yesus Kristus yang boleh datang untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami tunduk, mendengarkan, dan taat kepada firman Tuhan. Biarlah diri kami ini kami latih untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Sebab dengan mendengarkan firman Tuhan ada kekuatan bagi kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Berkati saudara-saudari kami ini Tuhan. Bapak, Ibu, pendengar renungan harian ini, dan setiap umat saat ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kesulitan-kesulitan apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau tolong mereka Bapa. Di dalam membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya, bahkan jikalau ada yang mengasuh cucunya juga Tuhan kiranya juga memberkati. Cukupkan apa yang boleh diperlukan oleh jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.